Kontroversi wasit Hiroki Kasahara bikin geram Shin Tae-yong dan fans Timnas Indonesia. Sengit antara Timnas Indonesia dan Laos dalam lanjutan Piala AFF 2024 berakhir dengan skor imbang 3-3 di Stadion Manahan, Solo. Sayangnya, laga yang berlangsung panas ini kembali diwarnai kontroversi keputusan wasit asal Jepang, Hiroki Kasahara, yang memancing kemarahan pelatih Shin Tae-yong dan para fans Indonesia. Hujan gol dan permainan agresif. Pertandingan dimulai dengan tensi tinggi. Laos membuka skor lebih dulu melalui gol Fosombun Panyafong pada menit ke-9, memanfaatkan umpan terobosan dari Bounfachan Bungkong. Gol ini sempat membuat pendukung Indonesia terkejut. Namun, Timnas Indonesia segera merespons dengan gol penyama kedudukan di menit ke-12. Kadek Arel memanfaatkan kemelut di depan gawang Laos untuk mencetak gol lewat tendangan keras. Tak berselang lama, Laos kembali unggul di menit ke-13 melalui tembakan keras Fatana Fomatep yang sempat menyentuh pemain belakang Indonesia, sehingga kiper Dava Fasya kesulitan menghalau bola. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan lagi di menit ke-18 lewat lemparan ke dalam khas Pratama Arhan yang diteruskan Muhammad Ferrari menjadi gol. Meskipun wasit sempat berkonsultasi dengan VAR, gol tersebut akhirnya disahkan. Babak pertama berakhir dengan skor 2-2. Babak kedua, gol kontroversial dan keputusan merugikan. Babak kedua berlangsung lebih ketat. Timnas Indonesia berhasil unggul 3-2 di menit ke-56 melalui tendangan Marcelino Ferdinand yang memanfaatkan umpan silang dari Hoki Caraka. Gol ini membangkitkan semangat para supporter Indonesia yang memenuhi Stadion Manahan. Namun, kontroversi muncul di menit ke-76 saat Laos menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Gol ini berawal dari umpan tarik yang dilakukan setelah bola terlihat sudah keluar lapangan. Meski para pemain Indonesia memprotes keras, wasit Hiroki Kasahara tetap mengesahkan gol tersebut tanpa berkonsultasi dengan VAR. Tak hanya itu, di menit ke-85, Asnawi Mangkualam dilanggar keras di dalam kotak penalti. Namun, wasit Kasahara tidak memberikan hadiah penalti kepada Indonesia, meski kejadian tersebut tampak jelas di tayangan ulang. Keputusan ini kembali memicu amarah Shin Tae-yong yang terlihat melakukan protes keras di pinggir lapangan. Bukan kontroversi pertama Kasahara. Ini bukan pertama kalinya Hiroki Kasahara membuat keputusan yang merugikan Timnas Indonesia. Dalam final Piala AFF U23 beberapa waktu lalu, Kasahara juga menjadi sorotan karena sejumlah keputusan yang dinilai berat sebelah saat Indonesia melawan Vietnam. Pada laga itu, beberapa insiden krusial termasuk gol offside Vietnam yang tetap disahkan dan penalti Indonesia yang tidak diberikan, membuat Kasahara menjadi figur kontroversial di kalangan fans sepak bola Indonesia. Kami tidak mengerti mengapa wasit seperti ini terus dipilih untuk memimpin pertandingan penting. Ada VR, tapi kenapa tidak dimanfaatkan? Keputusan seperti ini merusak semangat para pemain dan mencederai integritas kompetisi, ujar salah seorang fans Timnas Indonesia yang hadir di Stadion Manahan. Komentar Shin Tae-yong, VAR untuk apa? Pelatih Shin Tae-yong juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah pertandingan. Dalam konferensi pers, ia mempertanyakan penggunaan teknologi VAR yang tampaknya tidak membantu mengatasi keputusan kontroversial di lapangan. Jika ada VAR, kenapa tidak digunakan? Gol ketiga mereka jelas berasal dari bola yang sudah keluar lapangan. Juga, pelanggaran di kotak penalti terhadap Asnawi sangat jelas, tapi wasit tidak mengambil tindakan. Hal seperti ini membuat sulit bagi kami untuk menerima hasilnya, tegas Shin Tae-yong dengan nada kecewa. Shin Tae-yong juga menyinggung reputasi Kasahara yang sebelumnya telah membuat keputusan kontroversial saat memimpin laga Indonesia. Saya tidak mengerti kenapa wasit yang sama terus diberikan tanggung jawab memimpin pertandingan kami, tambahnya. Reaksi fans dan media sosial. Di media sosial, tagar seperti Kasahara out dan VAR for what menjadi trending topic di kalangan netizen Indonesia. Para penggemar sepak bola tanah air ramai-ramai mengecam keputusan wasit dan mempertanyakan komitmen AFF dalam menjaga fair play. Bukan hanya pemain yang harus profesional, tapi juga wasit. Kalau terus begini, kapan sepak bola ASEAN akan maju? Tulis salah satu pengguna Twitter.
Keberadaan VR seharusnya membuat pertandingan lebih adil. Tapi kalau wasit tidak mau menggunakannya, untuk apa diadakan? Tambah netizen lainnya. Harapan untuk laga berikutnya. Hasil imbang ini membuat Indonesia harus bekerja lebih keras di pertandingan berikutnya untuk memastikan lolos ke babak semifinal. Meski kecewa dengan hasil dan keputusan wasit, para pemain dan staf pelatih tetap berusaha menjaga semangat juang. Kami akan tetap fokus pada pertandingan berikutnya. Apapun yang terjadi di lapangan, kami harus tetap memberikan yang terbaik, ujar Asnawi Mangkualam. Laga berikutnya akan menjadi penentu bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa meraih gelar juara di Piala AFF 2024. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi bagi tim Garuda untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Catatan akhir, insiden ini kembali menyoroti pentingnya peningkatan kualitas perangkat pertandingan di level ASEAN. Jika tidak ada perbaikan, insiden serupa dapat terus terjadi dan mencoreng integritas kompetisi.